Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada pekerjaan yang sifatnya itu ikatan kontrak. Ada mboten Pak Bu? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Contohnya nopo? Coba sebutkan satu Pak. Katanya banyak. Pekerjaan yang sifatnya kontrak. Jadi mungkin dalam jangka waktu berapa tahun misalnya? Setahun, atau mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Contohnya nopo? Nopo Pak? Jenengan Pak? Nopo? 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 Di pabrik. Biasanya berapa tahun nih Pak? Setahun. Contoh lain, nopo Mas? Napa? Nonton? Masa baju coklat? Nggih, jenengan sing nengok lah nggih. Cuma satu di pabrik? Apa ada lagi? Napa Pak? TKI. Masya Allah, sahih. Berapa tahun biasanya Pak? 2 atau 3 tergantung ya. Contoh terakhir coba mas-mas ini yang masih muda. Nah, belakang itu. Nah, jenengan Mas yang pakai jaket hitam, apa contohnya? Biasanya anak muda suka apa? Bola. Nah, main apa? Bola. Biasanya kontraknya berapa tahun? 3 atau sampai 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun ya. Dan beberapa contoh yang lainnya, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan kontrak. Dan pertanyaannya Pak Bu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kontraknya sudah habis, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja itu Pak? Ya, di pabrik ada pertambahan perpanjangan kontrak buatan Pak biasanya?
Tergantung pabriknya. Berarti dilihat ya, kira-kira orang ini rajin atau tidak ketika bekerja. Begitu pula dalam sepak bola nih, sama Mas, seperti itu. Kalau mainnya bagus maka kontraknya tambah ya. Kalau TKI sama nggak Pak? Kalau yang TKI sama semuanya gitu. Dilihat oleh atasannya. Nah, kebanyakan dari mereka, ya, meskipun beberapa di antara mereka ada yang milih putus kontrak, tapi pada umumnya kebanyakan dari mereka akan memperpanjang kontrak kerjanya. Pertanyaannya, Pak, apa alasan mereka memperpanjang kontrak? Daripada cari yang baru, ya mungkin itu jawaban sangat jarang kita ambil ya. Dan jawaban yang paling umum yang sering kali kita dengar, orang yang memperpanjang kontrak itu jawabannya apa? Ya nggo nyambung urip, boleh gawean siki angel. Alhamdulillah wis nang kene ya setelah kepenak lah meskipun la bendina domai. Jawaban yang sering kali kita dengar adalah untuk menyambung hidup supaya bisa beli makan, untuk menafkahi keluarga, untuk bekal di hari tua nanti, dan yang sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seharusnya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari apa yang diilustrasikan tadi di mukadimah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin jangan sampai seakan-akan kita itu ada kontrak dalam waktu yang terbatas, alias nopo musiman mensewu. Alias apa? Musiman. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya ketika bulan Ramadan. Banyak di antara saudara kita yang mana mereka menjalankan ibadah sholat berjamaah hanya di bulan Ramadan. Mereka anggap liyane pada sholatnya melu sholat lah, liyane pada puasa melu puasa lah. Lah engko nek Ramadan rampung, ya rampung. Seakan-akan apa? Sudah ada kontraknya sebulan ya, sholat di masjid, sholat 5 waktu. Padahal tidak, Pak Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah kepada Allah itu sampai mati. Sampai datangnya ajal menjemput diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau rabbaka, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, niki sebagian orang itu ada yang ngawur ketika menafsirkan ayat ini. Hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini maksudnya apa, Ustaz? Para ulama ahli tafsir menjelaskan al-yaqin huwa al-maut. Yakin di sini maksudnya adalah kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai datangnya kematian. Kenapa bisa dikatakan yakin, Ustaz? Karena banyak sekali manusia ketika sakaratul maut itu tiba, mereka baru yakin, mereka baru sadar bahwasanya selama ini mereka itu lalai. Contohnya seperti siapa? Fir'aun. Ketika ketika dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, dia baru mau beriman. Ya.
Dan tentunya taubat setelah melihat malaikat maut ketika sakaratul maut itu tidak diterima. Ya, itu tidak diterima. Nah, inilah al-yakin yang dimaksud dalam surat tersebut. Maksudnya adalah kematian. Nah, sebagian orang yang naudzubillahi min dzalik, mereka ketika tidak sholat, ketika tidak menjalankan rukun-rukun Islam, mereka berdalil Pak dengan ayat ini. Panjenengan pernah ketemu sama orang, loh, Pak, Mas, nun sewu. Dening sih orto keton nang masjid. Ngapa salatnya teng dalem? Lah aku tahu harus salat. Loh, kayak ngopo kenapa enggak salat? Nyus yakin bahwasanya Allah itu Tuhanku. Allah itu apa? Tuhanku. Min yakin Pak? Iya yakin. Ajaran di situ, ajaran Quran. Dalilnya apa? Dalilnya tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Dan yang yakin, orang perlu sholat. Benar apa salah Pak Bu? Benar-benar salah. Ini ya, nasallallahu as-salama wal afiyah. Terjadi Pak Bu. Panjenengan pernah ketemu sama orang seperti itu? Ya. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akal dia, padahal akalnya itu sangat terbatas. Nah terus gimana Ustadz supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar? Ya kita baca buku-buku tafsir, tafsir para ulama, tafsirnya para sahabat yang akan membimbing kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Beberapa kelompok itu memang ada yang nyeleweng dengan berdasarkan Al-Quran Pak. Jadi kita emang harus hati-hati ya. Contoh lainnya, semedi. Jangan ngerti semedi Pak Bu? Tapak ya. Itu juga saya diceritain oleh guru saya, oleh dosen saya di kampus. Itu ada sebagian kelompok yang melakukan semedi berdasarkan dalil dari Al-Quran Pak. Tapi tafsirnya ngawur banget. Kira-kira panjenengan ngertos dalil nopo nang Al-Quran yang menunjukkan semedi? Surat Al-Ikhlas ya. Nyambungnya apa nih Jan? Kata mereka mengatakan saya semedi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus somad. Somad ini maksudnya adalah semedi. Ini kan tafsirnya ngawur banget kan Pak Bu? Apa ada Ustaz? Ada. Daerah mana Ustaz? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Nggak ada sebutkan ya. Pokoknya ada Pak Bu. Dan ini kan sudah mulai ngawur ya. Tafsirnya itu sembarang tafsir. Maka harus berhati-hati. Baik, kita kembali ke pembahasan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai datang kematian. Kalau misalnya besok sudah mati, berarti ibadah kita selesai. Kalau misalnya nanti mati, berarti ibadahnya selesai. Jadi nggak panjang Pak. Apalagi usianya umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran berapa tahun sampai berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmaru ummati baina sittina was sab'in." Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wah, temenan deh Mas. Dan itu sing sanjang Rasulullah. Ini berarti lagi 50. Tinggal kira ya. Itu kan kira-kira. Nah terus gimana Ustaz kalau misalnya ada yang sampai 80, 90, kata beliau, yang melebihi itu hanyalah sedikit, qalil, sedikit sekali. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya,
dalam usia itu sekitar 0 sampai 60 atau 70. Itu adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan kehidupan di akhirat sana, Pak. Maka sangat aneh ketika ada seseorang dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi napa malih sing sampun nun sewu sepuh yang sudah 50 ke atas atau 60 wis mepet nek guyonane ya jare wis napa seperak napa nih pacule. Tapi belum tentu yang muda-muda itu isi ado pacule ya. Betapa banyak peluluh yang jatuh dari pohon kelapa sing kiring isi jembagrep nang dhuwur wit. Jadi belum tentu, tapi pada umumnya ya demikian. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak bekal untuk menyambung hidup kita di hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah perintah Allah kepada hamba-hambanya. Kita diperintahkan untuk beribadah sampai meninggal. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwasanya amalan kita itu sangat sedikit dan penuh sekali dengan kekurangan, jauh dari yang namanya kesempurnaan. Maka jangan sampai kita itu sebagaimana yang dikatakan tadi, ibadah musiman, hanya di Ramadan saja, hanya di momen-momen tertentu saja. Jangan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan waktu-waktu yang lainnya di luar Ramadan dengan ibadah, kita bisa mendapatkan bekal yang banyak nanti di hari akhir. Dan inilah salah satu contoh, salah satu kriteria seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang bagus, yang mana dia telah menyelesaikan urusan kebaikan dalam masalah ibadah, lalu dia melanjutkan kepada ibadah yang lain. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah, fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, ya, baik itu pekerjaan duniawi ataupun amal soleh ibadah, fa idza faragta, jika sudah selesai, fansab, maka hendaknya lanjutkan ke ibadah, kerjaan yang bermanfaat yang lainnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang lalai dengan dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kenikmatan apa itu, Ustaz? Kenikmatan waktu luang dan kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia itu lalai dari dua nikmat tersebut. Seringkali tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ya. Banyak di antara kita yang mungkin ketika sehat lupa untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal kebaikan. Ketika sakit baru sadar. Waktu luang kita habiskan untuk hal-hal yang mubah atau naudzubillah bahkan mungkin hal-hal yang haram. Nanti ketika waktunya sudah mepet dari deadline baru apa? Kemerungsung. Ya. Ini dua nikmat yang seringkali kita lalai.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya, sekali lagi jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang musiman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Ada seorang ulama, dia mengatakan, yang bernama Bishr Al-Hafi. Beliau pernah menggambarkan suatu kaum yang mana mereka itu mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, itu adalah kaum yang buruk. Beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk suatu kaum adalah mereka alladzina la ya'rifuna Allah, yang mana mereka tidak mengenal Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Maksudnya gimana Ustaz mengenal Allah di Ramadan saja? Maksudnya ya sholat hanya di Ramadan, puasa hanya di Ramadan. Setelah Ramadan selesai, ibadahnya selesai. Kata beliau, bi'sal qaum, inilah seburuk-buruk kaum. Kita tidak mau menjadi kaum yang buruk, Pak, yang hanya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Nah, kemudian amalan apa saja Ustaz yang harus kita kerjakan di luar Ramadan? Banyak, Pak, Bu. Yang sering kali rutinitas kita lakukan di Ramadan, kita juga harusnya kita lakukan di luar Ramadan. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama tentunya adalah sholat. Sholat ini hukumnya wajib, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Oleh karena itu harus kita jaga, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Kalian jagalah salat 5 waktu. Dan juga salat wusta. Wusta itu apa? Salat yang di tengah-tengah, salat asar. Itu di surat Al-Baqarah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pondasi Islam, salah satu pondasi Islam yang menopang keislaman kita ini. Kalau misalnya Pak, Bu, ada sebuah bangunan, tapi ceker ayam ya namanya ya, napa ceker ayam namanya. Kalau misalnya ada sebuah bangunan, tapi ternyata ceker ayamnya misalnya ada 5, salah satu retak, Pak, retak parah. Kira-kira bangunan itu kuat lama atau sebentar, Pak? Sebentar. Ketika dilandasi lagi oleh lantai 1, lantai 2, atau bahkan mungkin tingkat, besar kemungkinan cepat atau lambat bangunan itu akan jomplang atau mungkin akan hancur. Nah, demikian pula dengan keimanan kita, Pak. Rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Ini adalah bangunan Islam yang sudah seharusnya kita jaga. Kalau misalnya salah satu bangunan tersebut tidak kita jaga, naudzubillahi min dzalik, keimanan kita akan mudah hancur, terombang-ambing ke sana kemari.
Mungkin Pak, di antara orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjaga 5 pondasi ini. 5 pondasi yang sangat penting yang sudah seharusnya dijalankan oleh seorang muslim. Nah, di antara 5 ini kan ada yang diberi keringanan oleh Allah. Contohnya apa? Haji jika mampu. Nah, 4 ini ya insya Allah kita semua mampu. Selama masih sehat, bahkan kalau sakit pun kita tetap harus sholat. Inilah sholat yang pertama yang harus tetap kita kerjakan meskipun di luar Ramadan. Saking pentingnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah sholat ini Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyediakan neraka khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antara ibadah yang dijanjikan oleh Allah dalam tanda kutip bagi orang yang meninggalkan ibadah tersebut dengan neraka adalah ibadah sholat. Ini kan menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting, bahkan nomor 2 di rukun Islam. Dan bahkan pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang penghuni surga yang mana mereka bertanya-tanya kepada penghuni neraka. Mereka bertanya kepada penghuni neraka, yang mana neraka itu namanya neraka Saqar. Apa yang ditanyakan oleh penghuni surga kepada penghuni neraka Saqar? Mereka bertanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Wahai para penghuni neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka kata mereka, "Lam naku minal musallin." Dahulu ketika kami di dunia, kami tidak menjalankan salat. Kami bukan termasuk orang-orang yang menunaikan ibadah wajib berupa salat. Subhanallah, khusus nerakanya Pak. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat 5 waktu. Nah, mungkin nanti setelah kita keluar di sini ketemu saudara kita yang mungkin terlihat salat hanya di bulan Ramadan, ya kita coba ajak, dinasehati bahwasanya ibadah itu enggak hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga, terutama salat. Dan tentunya dengan akhlak dan tata cara yang bagus. Ini yang pertama, yaitu salat. Mengenai salat ini, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan tentang orang yang mendengar azan, tapi dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Kata beliau, barang siapa ada di antara kalian yang mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya, lalu dia tidak mendatangi azan tersebut untuk menunaikan salat, maka sejatinya dia tidak menginginkan pahala, tidak menginginkan kebaikan, walam yurad bihi khair, dan dia tidak akan diberikan pahala atau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak. Kalau dengar azan kok malah hati kita adzan maning dia ujaku lebih baik maghrib, ujaku lebih baik asar, dan abot ya buat datang ke masjid. Kita khawatir itu adalah tanda berpalingnya Allah dari kita. Kok bisa Ustaz tadi yang dikatakan walam yurad bihi khair, dan dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Takutnya nanti ngulur sholat, belum komat baru adzan, datangnya komat. Nanti setan bermain lagi, lebih komat iki, burung takbir, esih, subuh fakum.
mengkobela, ngenteni takbir. Akhirnya minggu selanjutnya lah nembe Al-Fatihah iki. Ya. Setelah berlalu nembe suratan iki durung serakaat. Kemudian setan terus mujuk dia, engkolah nembe rong rakaat iki, sampai pada akhirnya dia terjerumus dalam talbis iblis, meninggalkan sholat tersebut. Setan itu sangat pintar, Pak Bu, sangat licik ya, pintar dalam tanda kutip ketika menjerumuskan seorang hamba. Ini yang pertama, yaitu sholat. Harus kita jaga. Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, yang kedua yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran. Betapa banyak di antara kita yang sangat rajin sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan ada yang sampai khatam 1 kali, 2 kali, atau mungkin membacanya beberapa juz. Masya Allah, sangat rajin, sangat semangat. Tapi sangat disayangkan betapa banyak pula di antara mereka ketika Ramadan berlalu, tilawatul Qur'annya juga ikut berlalu. Ini adalah salah satu hal yang memprihatinkan bagi seorang muslim. Ketika dia rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, namun ternyata di luar Ramadan malah meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang demikian. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang membaca Al-Quran itu kelak di hari kiamat dia besar kemungkinan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Quran", kalian bacalah Al-Quran. Enggak cuma di Ramadan saja. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu kelak di hari kiamat nanti syafi'an, akan menjadi syafaat yang menolong kalian wahai para ahlul Quran yang senantiasa membaca Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, li ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya, gemar membacanya. Di hari kiamat kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Kejadiannya itu sangat-sangat mengerikan di hari akhir nanti, hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wasilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah dengan syafaat. Jika bukan dengan amal soleh kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan dari huru hara hari kebangkitan, di mana matahari didekatkan sedekat mungkin pada seorang hamba. Jaraknya sampai berapa, Pak? Bu? 1 mil. Ya, 1 mil niku berapa sih? Segini nggih? Semil. Sangat dekat sekali. Kita saja jam 12 siang misalnya keluar rumah, berdiri di depan rumah, menahan sinar matahari sejam, kuat mboten, Pak? Panas, kosong, apalagi ini 1 mil. Tudina syamsu yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan sedekat mungkin. Nah, pada saat itu orang-orang itu berkeringat, ada yang sampai dengkul, pinggang, sampai perut, sampai leher, bahkan ada yang sampai tenggelam. Itu karena apa? Saking panasnya. Nah, pada saat itu kita membutuhkan, sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu syafaat. Nah, kita berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an ini, Allah memberikan syafaat ya, melalui Al-Qur'an yang kita baca ini. Inilah Al-Qur'an yang mungkin sebagian dari kita meninggalkannya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Maka jangan sampai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita masih berpikir bahwasanya ketika membaca Al-Qur'an itu membuang-buang waktu. Padahal Pak, waktu itu bisa berkah ketika kita menghabiskan waktu tersebut dengan seringkali berinteraksi dengan Al-Quran. Jika seringkali kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan satu hurufnya itu berapa pahala Pak Bu? Berapa? 10, atau mungkin bisa dikali lipatkan lagi, karena itu termasuk kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia bisa mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini bisa dikali lipatkan sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim, alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi kalau baca alif lam mim sudah mendapat berapa pahala Pak? 30. Ya. Belum lagi Al-Quran banyak sekali ayatnya di sana. Nah, ini harusnya dijadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang terakhir. Di antara amalan yang seringkali kita lalaikan di luar Ramadan, padahal seringkali kita amalkan di bulan Ramadan. Napa Pak kira-kira? Tadi kan apa? Sholat wajib. Itu banyak di antara kita yang sholat wajib hanya di bulan Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Kira-kira? Napa? Qiyamul lail. Iya betul. Tapi ada yang ya mungkin bisa masuk ya. Napa? Puasa. Ya, puasa juga termasuk gitu. Puasa Senin Kamis, ya, sebesar Daud. Tapi ada hal Pak Bu yang lebih ringan dari puasa, lebih ringan dari qiyamul lail. Napa? Sedekah. Napa ringan? Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Enggak, ini sangat ringan sekali Pak Bu. Bagi orang, apa? Sholat jamaah, ya mungkin bisa masuk poin pertama tadi. Kenapa kira-kira? Sholat witir. Kenapa bisa dikatakan ringan dalam tanda kutip? Karena witir itu boleh berapa rakaat? 1 Pak Bu. Dan seringkali kita di luar Ramadan meninggalkan 1 rakaat itu. Padahal Rasulullah SAW pernah tidak meninggalkan witir? Tidak pernah. Nah, bagi umatnya witir itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa bisa menjadi sunnah yang sangat ditekankan? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, Pak. Ya. Dan ini adalah amalan yang seringkali kita tinggalkan di luar Ramadan. Padahal cuma 1 rakaat, tapi rasanya abot banget nih. Malah sebagian kita kadang habis sholat isya los
Atau mungkin sholat sunnah 2 rakaat, witirnya enggak. Padahal witirnya lebih sedikit dan lebih utama. Nah, ini amalan yang seringkali kita tinggalkan. Sholat sunnah tapi kedudukannya sangat besar. Dan ini adalah wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, supaya Abu Hurairah itu ya radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan sholat witir. Jadi ini jamaah sekalian, beberapa amalan yang semoga kita tetap istiqomah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dan ini adalah insya Allah puasa yang terakhir nih Pak Bu. Gimana? Atau nanti nunggu ru'yatul hilal? Ya. Tapi sudah seliweran banyak kabar, katanya kemungkinan besar ini adalah Ramadan yang puasa terakhir di tahun ini. Tapi wallahualam, coba kita nanti lihat keputusan dari pemerintah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, amalan-amalan yang sudah seharusnya kita perhatikan baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia mengistiqomahkan kita sampai ya'tiyanal yakin, sampai datangnya kematian. Sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang lain seperti puasa, kemudian zikir, salat malam, sedekah. Ya. Tapi ini 3 hal yang seringkali lalai kita. Ya. Mungkin ini, terima kasih atas perhatiannya jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.